Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Siva dengan NIM 2042425. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arti penting harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA, yang mana untuk melengkapi tugas mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Latar belakang harmonisasi sains dan agama muncul dari sejarah panjang interaksi antara keduanya. Pada awalnya, sains dan agama sering dianggap sebagai dua dominan yang terpisah, dengan sains berfokus pada penjelasan empiris dan agama pada keyakinan spiritual dan moral. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa konsep ilmiah tampak bertentangan dengan ajaran agama, menciptakan ketegangan, contohnya teori evolusi dan pemahaman tentang penciptaan. Menyadari potensi konflik ini, banyak pemikir dan ilmuwan berusaha menciptakan dialog konstruktif antara sains dan agama. Mereka berargumen bahwa keduanya dapat saling melengkapi, di mana sains memberikan pemahaman tentang cara kerja alam, sementara agama memberikan konteks etika dan makna bagi hidup manusia. Harmonisasi ini juga penting dalam konteks modern, di mana isu-isu seperti etika penelitian, perubahan iklim, dan teknologi baru memerlukan perspektif moral yang seringkali diambil dari ajaran agama. Dengan pendekatan yang inklusif, harmonisasi sains dan agama diharapkan dapat mendorong pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih holistik terhadap tantangan global. Nah, berikut ada definisi konseptual dari harmonisasi tersebut. Harmoni berasal dari kata harmonia, yang artinya keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan juga keseimbangan. Menurut KBBI, harmoni berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat, keselarasan, dan juga keserasian. Harmoni memastikan adanya perpaduan dari bentuk apapun yang menghasilkan keselarasan. Nah, teman-teman, kita akan kembali ke topik awal ya, yaitu arti penting menguasai harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Tentu sangat penting ya, karena mencakup beberapa aspek. Yang pertama, yaitu pendidikan holistik ya, teman-teman. Pendidikan holistik itu apa sih? Pendidikan holistik itu membantu siswa memahami hubungan antara sains dan agama, serta mendorong pemikiran kritis dan integrasi pengetahuan. Contohnya, terdapat beberapa contoh ya dari pendidikan holistik tersebut, yaitu yang pertama itu kurikulum terintegrasi, yaitu menggabungkan berbagai mata pelajaran seperti sains, seni, dan matematika dalam proyek yang relevan sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antar disiplin ilmu. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu mendorong siswa untuk menyelesaikan proyek yang memecahkan masalah nyata, memungkinkan mereka belajar dari pengalaman langsung dan kerjasama antar tim. Yang ketiga, yaitu pengembangan emosional dan sosial, mengintegrasikan pelajaran tentang keterampilan emosional dan sosial seperti empati dan komunikasi dalam proses belajar sehari-hari. Nah, yang keempat yaitu aktivitas di luar ruangan. Aktivitas di luar ruangan itu juga sangat penting ya untuk masa pembelajaran, karena memasukkan kegiatan luar ruangan seperti eksplorasi alam atau kegiatan fisik dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa. Jadi nggak bosen dan nggak suntuk di dalam kelas terus. Yang kelima yaitu refleksi diri, mendorong siswa untuk melakukan refleksi tentang proses belajar serta proses belajar dan tujuan hidup, sehingga mereka dapat memahami diri sendiri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, yang poin kedua yaitu ada mengurangi konflik
Apa sih itu mengurangi konflik? Mengurangi konflik yaitu memfasilitasi dialog yang konstruktif tentang isu-isu yang sering dianggap bertentangan antara sains dan agama, sehingga mengurangi kesalahpahaman. Kita jangan sampai membuat murid-murid itu bingung sehingga mereka dapat mensalahartikan sains dan agama ya. Contoh dari mengurangi konflik yaitu dialog terbuka. Caranya itu kita membiasakan untuk semuanya itu dibicarakan bersama. Di semuanya itu di apa ya namanya? Di apa sih? Itu kan dibahas bersama ya. Mengadakan diskusi atau forum antara ilmuwan dan pemuka agama untuk saling memahami pandangan masing-masing. Ini bisa membantu mengurangi kesalahpahaman. Jadi nggak ada lagi nih yang pihak-pihak yang salah paham karena sudah dijalankan dialog terbuka tersebut. Yang kedua itu ada pendekatan interdisipliner. Apa sih pendekatan interdisipliner itu? Pendekatan interdisipliner yaitu mengakui bahwa beberapa teori ilmiah seperti teori evolusi dapat dipahami dalam pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan pelajaran sains dalam pendidikan agama dan sebaliknya. Misalnya, membahas isu-isu ilmiah dalam konteks nilai-nilai agama. Dan yang ketiga yaitu penerimaan teori ilmiah. Apa sih penerimaan teori ilmiah itu? Penerimaan teori ilmiah yaitu mengakui bahwa teori ilmiah seperti evolusi dapat memahami dalam kerangka kepercayaan agama yang tidak literal. Ini membuka ruang bagi interpretasi yang lebih luas. Yang keempat itu fokus pada etika. Menggunakan prinsip etika dari ajaran agama untuk membimbing menggunakan teknologi dan penelitian ilmiah seperti dalam bioetika. Yang kelima yaitu penelitian bersama. Apa sih penelitian bersama itu? Penelitian bersama yaitu mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan pemuka agama dalam proyek penelitian yang memiliki implikasi sosial seperti perubahan iklim atau kesehatan masyarakat. Nah, dari 5 langkah-langkah atau 5 contoh itu kita diharapkan hubungan antara sains dan agama dapat lebih harmonis dan menjadi lebih produktif. Untuk poin yang ketiga, yaitu kesiapan menghadapi tantangan global. Apa sih kesiapan menghadapi tantangan global itu? Yaitu membekali siswa dengan perspektif yang luas untuk menghadapi isu-isu kompleks di dunia modern seperti lingkungan dan kesehatan. Ada beberapa contoh ya. Nah, yang berikutnya yaitu pengembangan karakter ya. Pengembangan karakter yaitu mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama sejalan dengan pengetahuan ilmiah, serta membentuk siswa yang berintegritas. Terdapat beberapa contoh pengembangan karakter ya teman-teman. Yang pertama itu kepemimpinan. Kepemimpinan mengajarkan keterampilan melalui kegiatan kelompok seperti organisasi siswa atau proyek komunitas untuk membangun kepercayaan diri dan tanggung jawab. Yang kedua itu ada empati. Empati melibatkan siswa dalam kegiatan sukarela atau layanan masyarakat yang mendorong mereka memahami dan merasakan pengalaman orang lain. Yang ketiga ada ketahanan. Ketahanan mendorong siswa untuk menghadapi tantangan dengan memberikan tugas yang memerlukan penyelesaian masalah, serta memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kemampuan menghadapi kegagalan. Yang keempat ada kerjasama. Kerjasama itu mengajarkan kita apa artinya tuh kerja tim, atau kita melakukan semuanya di situ bersama-sama, sehingga akan timbul rasa kebersamaan dengan melakukan
permainan tim atau proyek kolaboratif yang memerlukan komunikasi dan kolaborasi antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, ada integritas. Integritas mengajarkan nilai-nilai kejujuran melalui diskusi tentang etika dan perilaku yang benar dalam situasi sehari-hari, serta menekankan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, individu dapat mengembangkan karakter yang positif dan menciptakan dampak yang baik dalam masyarakat. Nah, untuk poin yang berikutnya yaitu pendidikan global. Apa sih pendidikan global itu? Pendidikan global yaitu mengintegrasikan kurikulum yang mencakup isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, kesehatan, dan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama. Nah, untuk contoh kesiapan menghadapi tantangan global yaitu yang pertama ada pendidikan global. Pendidikan global mengintegrasikan kurikulum yang mencakup isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa. Yang kedua ada keterampilan digital. Keterampilan digital itu maksudnya apa sih? Keterampilan digital itu mendorong penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat dan tantangan di dunia digital. Yang ketiga itu ada kolaborasi internasional, yaitu membangun kemitraan dengan lembaga negara lain untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan masalah global seperti pandemi atau krisis lingkungan. Yang keempat ada keterampilan adaptasi, yaitu mengajarkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan melalui simulasi atau pelatihan yang menguji daya tahan individu dalam situasi yang tidak terduga. Yang kelima itu ada kesadaran budaya ya teman-teman. Kesadaran budaya itu mendorong pengalaman lintas budaya melalui program pertukaran pelajar atau proyek kolaboratif yang melibatkan berbagai latar belakang budaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Dengan langkah-langkah ini, individu dan komunitas dapat lebih siap menghadapi tantangan global yang kompleks dan dinamis. Berikutnya yaitu poin berikutnya ada meningkatkan motivasi belajar. Apa sih meningkatkan motivasi belajar itu? Meningkatkan motivasi belajar yaitu membuat pelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna dengan mengaitkan konsep-konsep ilmiah dan juga spiritual. Berikut beberapa contoh meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Kalau mau meningkatkan motivasi belajar pada anak, kita harus memberikan tujuan yang jelas. Jangan bertele-tele sehingga anak itu merasa bingung dan merasa tidak minat lagi terhadap materi yang kita sampaikan. Tujuan yang jelas itu membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan terukur sehingga mereka memiliki arah yang jelas. Yang kedua itu ada pembelajaran yang relevan. Mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau minat siswa sehingga mereka melihat nilai praktis dari apa yang mereka pelajari. Kita harus mengambil kisah-kisah nyata yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa atau siswi. Yang ketiga itu penggunaan metode interaktif. Apa sih metode interaktif itu? Nah, metode interaktif itu yaitu mengimplementasikan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau proyek kolaboratif untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Yang keempat itu ada pemberian umpan balik positif. Memberikan umpan balik positif itu penting ya teman-teman ya, dan sangat berpengaruh bagi mahasiswa. Karena siswa tuh dapat merasa dihargai atas kerja kerasnya gitu loh. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif untuk menghargai usaha siswa sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Kita harus memberikan afirmasi positif terhadap tugas-tugas yang sudah dikerjakan sehingga mahasiswa itu merasa lebih senang ketika menyelesaikan tugas tersebut karena mahasiswa tersebut akan mendapatkan afirmasi positif dari kita. Itu simple banget tapi
nggak semua orang tuh bisa ya memberikan afirmasi positif. Jadi sebagai pendidik kita harus selalu memberikan afirmasi positif untuk memberikan semangat kepada mahasiswa atau mahasiswi, maksudnya siswa atau siswi yang kita ajar. Yang kelima, ada lingkungan belajar yang mendukung, yaitu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan yang maksudnya inklusif ya, di mana siswa merasa aman untuk bertanya dan berpartisipasi tanpa takut dikritik. Kita harus menjadi guru yang open minded gitu ya. Kita nggak boleh anti kritik, karena kita sebagai manusia itu tentunya tak luput dari salah dan juga dosa. Jadi jangan kayak kita guru terus kita kayak nggak menerima kritikan dari mahasiswa atau siswa, itu jangan. Nah, dengan pendekatan ini motivasi belajar sangat dapat meningkat, sehingga mereka lebih antusias dan berkomitmen terhadap proses belajar. Mereka bisa menjadi lebih senang terhadap materi-materi yang kita sampaikan. Tentunya mereka akan merasa lebih mudah dalam memahami materinya juga ya. Nah, kesimpulannya, memahami harmonisasi sains dan agama sangat penting, karena yaitu sebagai integrasi pengetahuan, memungkinkan penggabungan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai spiritual dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia. Yang kedua yaitu mengurangi konflik, membantu mengurangi ketegangan antara sains dan agama, menciptakan dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan. Yang ketiga ada peningkatan etika. Peningkatan etika yaitu memberikan landasan etika dalam penerapan sains, terutama dalam isu-isu moral yang kompleks seperti bioteknologi dan lingkungan. Yang keempat yaitu memberikan makna, membantu individu menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan, di mana sains menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan agama memberikan alasan mengapa itu penting. Dengan demikian, harmonisasi ini tidak hanya memperkaya pemahaman individu, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial yang lebih baik. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like and subscribe. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.